Sini. Kayak usap kayak Fadio. Udah sini aja. Tadi kan dia lagi kencan ya sama kekasih hatinya di belakang ya. Ibu mau ngomongin apa sih? Serius banget? Hah? Ngomongin apa? Negara? Kalau serius tuh berarti berhubungan sama tagihan. Kelar kalau ngomong soal tagihan. Marcelin Carlos, outlet kedua. Terus yang pertama sukses, yang sekarang insya Allah makin sukses. Nanti akan buka 100 outlet ya sayangnya. Di seluruh dunia. Bulan depan aku mau buka Sunday Morning Express. Serius nih? Ini serius. Di mana? Besok ada di Pasar di Balai Kartini 2728. 2728 Oktober. Iya, Oktober ini. Iya. Terus namanya Sunday Morning Express. Itu kan aku ikut Pasar. Nanti nextnya aku permanen di tempat-tempat lain. Tempat-tempat yang masih rahasia. Kan 100. Oh iya benar. Banyak kalau disebutin habis durasi. Iya. Easy like Sunday morning. Bentar. Easy like Sunday morning. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pakai gitu deh? Waalaikumsalam. Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak Mama. Alhamdulillah. Hari ini Mama Ira lagi berada di cafe Sunday Morning. Kan? Tada. Suaranya agak keras ya, Mbak? Oh, harus agak keras ya? Iya. Oh, oke. Ya Jadi udah. kayak bisik-bisik tetangga ya. Sunday Morning yang di sini di Maxbox Cinere adalah cabang kedua. Yang pertama itu ada di Green Lake. Ownernya itu adalah sahabatnya Mama. Udah kayak anak Mama, saudara banget. Cantik, masih muda. Make up artis iya, ya kan? Masaknya pintar, menyenangkan. Pokoknya gemes banget ya. Namanya Marcelin Carlos. Dia lagi ada di dapur. Dia nggak tahu kalau tempatnya kita lagi acak-acak. Biarin aja. Ya, asik. Selain Mama minum smoothies, ini salah satunya. Smoothiesnya itu Enak banget strawberry ini. smoothies. Iya, Mas itu aja yang punya. Ini aku juga punya. Iya. Mama pesen apa namanya? Strawberry smoothies dengan oatmeal. Ya. Mama pesen ini juga. Coba ya lihat. Wow, nachos. Wow, ada jalapeno, ada beef, Dan ada hawur. Sutra ya. sutra lah. Dagingnya itu kerasa banget, nggak cuman kayak Kayak ada gurih-gurihnya gitu ya. nggak cuman gurih, dia nempel, rasanya tuh nempel sama nachosnya. Emang suka ya. Enak. Enak ya? Emang benar-benar. Aku tadi udah nyobain kok. Aku makan di sini tadi ada bakso gepeng ya. Aduh enak banget. Segar pakai jeruk. Mama paling suka kalau di sini nasi goreng kecombrang. Terus tadi dia punya lagi nasi goreng lidah hijau, cumi hitam. Terus tadi nasi liwet. Nasi liwetnya enak banget, bisa pakai cumi atau kecombrang ayam. Terus pakai sambal. Ketahuan dong saya makannya banyak Bu hari ini. Pakai roa. Aduh, Apa roa? endol. Aku sebenarnya nggak suka loh. Aku nggak Sambal suka roa. roa. Gue di Tapi di sini sini enak. Harus cobain. Sumpah. By the way, sama Mera kita ngobrol lah. Masih Ngobrol apa sambil ya, kita ngobrol ya. menikmati. Boleh ya sama Ibu ya, semuanya. Mama Sambil sambil minum ya. menikmati oatmeal. Terus ada nachos. Nachos. Gimana kalau kita ngobrolin soal yang namanya alasan Alasan apa sih? inner child. Kenapa tuh inner child? Itu kalau misalnya bisa ganggu hubungan dengan pasangan. Ngerti nggak lo? Enggak, Ibu kalau ngomong nyambung, Bu. Ibu kalau ngomong separuh-separuh sama juga kayak tagihan cicilan. Ibu kalau mau ngomong panjangin kalimatnya. Ibu kan kalau ngetik separuh-separuh.
Ya, Ibu EA ini kalau ngetik Mama Ira mau makan spasi enggak gitu. Ribuh deh pokoknya Maya saya. 4 alasan inner child yang bisa mengganggu hubungan. Mari Hubungan kita sama siapa? hubungan sama pasangan kita lah. Ya kan? Aduh. Kita ngobrol yuk. Yuk. Kita ngobrol Yuk. sambil makan ya. Ah. Jadi begini, Mama Ira kesini selalu membawa buku pinter. Buku pinternya itu yang benar-benar harus menemani saya kemanapun berada. Ay kenapa? Gerah? Suaranya gede. Bu, saya kan lagi salah. Ibu tahu. Ya nggak apa-apa. Kira. 4 alasan ya inner child yang sering mengganggu hubungan kita. Yang pertama adalah kita tahu kan kalau inner child itu adalah luka batin ya yang terjadi sejak kita masih kecil. Ya. Inner child sendiri berarti adalah sisi anak kecil kita. Walaupun kita sudah dewasa, Bu goyang Bu. Walaupun kita sudah dewasa, kita semakin tua dan menua, tetap ada sisi inner child-nya. Ya. Apalagi kalau inner child itu kita rasakan dan akhirnya membuat kita menjadi semakin tidak nyaman dalam menjalankan kehidupan, terutama dengan pasangan kita. Ya, contohnya, waktu kita masih kecil, hati yang terluka atau inner child yang berbekas negatif dalam hidup kita, tanpa kita sadari, itu juga bisa berpengaruh kepada pasangan kita. Contohnya, hal-hal kecil yang berhubungan dengan trauma deh, ya. Traumanya mau karena kita melihat misalnya orang tua kita bertengkar, orang tua kita ribut besar, ya kan? Atau ada kalimat-kalimat yang sangat buruk yang sering kita dengar, ya kan? Terkesan intimidasi dan lain sebagainya. Nah itu tanpa kita sadari kadang-kadang kita suka ngerasa bahwa melakukan hal tersebut ke pasangan kita dan kita menganggap itu hal biasa. Ya, agak bingung sih. Tapi sering terjadi pemicu konfliknya akibat inner child kita. Mari Bapak Ibu semuanya, kita coba sama-sama menelaah ya satu persatu. Benar nggak sih ya, inner child itu meninggalkan trauma yang berlebihan dalam hidup gitu ya. Kalau memang inner child itu selalu mengganggu hidup kita, gimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri? Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa secure, ya kan? Selalu insecure terus gitu. Traumanya itu terlalu berlebihan, pressure tinggi dari orang tua, dari keluarga, dan segala macam. Itu kita refleksikan ke pasangan kita. Nah ini yang bahaya. Tanpa disadari. Oh iya, omongan yang kasar, perilaku orang tua yang mungkin di hadapan kita melakukan kekerasan fisik, itu tanpa kita sadari kita melakukan hal sama. Ya, jadi luka sejak kecil ya, luka hati itu sangat-sangat mendasar. Nggak cuma fisik ya, verbal apalagi. Kalau verbal udah lah ya, itu sering banget terjadi ya. Underestimate, memperbandingkan satu dengan yang lain, pada akhirnya terus saya menimbulkan rasa itu tadi kecemasan berlebihan gitu terhadap pasangan kita. Gitu? Oh iya loh, terhadap pasangan kita juga begitu. Oh wow. Dia kemana ya, tuh dia ngapain ya, terus segala macam. Emang dasar ini itu. Jadi kayak yang insecure aja gitu. Padahal mungkin pasangan kita lagi, kalau yang kerja baik-baik, yang harus kerja terus dia pulang mungkin agak late sedikit, macet atau memang harus lembur dengan memberikan alasan yang masuk akal, tapi kita tetap merasa tidak nyaman. Nah itu bahaya. Itu kan capek deh. Itu kan akhirnya menjadi apa? Kayak semacam bibit penyakit kan? Bibit penyakit dalam hati dan jiwa kita loh. Ya, oke. Ya, jadi kalau dikasih tahu tuh mudah tersinggung. Nah itu juga nggak boleh. Itu salah satu hasil dari inner child yang membekas gitu. Akarnya tuh nggak bagus banget ya. Berikutnya lagi adalah pola komunikasi yang tidak sehat. Nggak ada tuh tegur sapa yang hangat, tidak ada quality time dengan pasangan, tidak ada rasa memiliki satu dengan yang lain, nggak ada, self belonging ada. Yang penting adalah oke, dia pasangan gue nikah, gue tinggal satu rumah, ya udah mau kemana? Oke.
That's it. Karena buat dia tuh ada terkesan apa ya, satu hal lagi yang mungkin part of dari rasa depresi semenjak kecil gitu. Kalau dia mau ngomong takut, ngerti maksudnya? Understand? Jadi dia mau mengungkapkan sesuatu atau dia ingin bertanya sesuatu, mungkin sebelumnya langsung dibentak. Apa kamu nanya-nanya? Atau apa gitu? Nah itu bisa menimbulkan kecemasan dan pada akhirnya tidak bisa terucap. Ini yang bahaya, ya. Perasaan hatinya itu jadi tidak bisa disampaikan dengan baik. Tidak bisa sampai message kita kepada pasangan kita. Akhirnya pasangan kita capek dong. Iya nggak? Kan kita nggak tahu maunya apa. Kalau kita nggak ngomong, kita nggak akan tahu. Mas atau D atau yang, baby, papa, mama atau apalah. Ya, sampaikan dengan baik-baik. Pulang jangan terlalu malam karena nanti malam kita mau kesini. Atau bicaralah selayaknya orang berkomunikasi. Nah ini hampir tidak pernah terjadi. Inner child sangat membunuh kita dalam hal berkomunikasi. Dan ini bisa parah banget. Ya, oke. Berikutnya lagi ada mudah terpicu hal-hal kecil. Apalagi nih Mama Ira, mudah terpicu hal-hal kecil. Contoh ya, gak ada angin, gak ada hujan nih, ujuk-ujuk, gak ada angin, gak ada hujan. Kita melihat pasangan kita ngobrol dengan seseorang di hadapan kita ya. Misalnya bertemu dengan teman kita lagi makan. Ini kejadian sama teman saya. Seperti gitu, tiba-tiba pasangan kita bertemu dengan lawan jenis yang ternyata notabene sebagai teman atau kolega. Ya kan? Hai, gitu ya. Terus pasangan kita menunjuk ke arah kita misalnya. Seharusnya kita sebagai pasangan ya memberikan wave lagi atau salam kan. Misalnya dari jauh gitu ya. Ini enggak. Flat. Habis itu kerung mukanya. Mukanya langsung berubah jahat. Cemburu yang berlebihan, melotot, nggak mungkin. Ya, sekutu, ya kan, nggak bisa. Dia langsung ambil posisi, tertutup langsung, mukanya lurus. Kan pasangan ya, iya, kencang. Pasangan kita langsung tanya dong, loh, tadi didadain sama teman saya, itu teman dari ini nih, kenapa enggak? Apa tahu jawabannya dia? Ini pasti nih, mau mulai kan, jadi perasaan gitu aja, ya kan? Loh, ini salah apa saya bertemu dengan kolega loh padahal. Kamera, kalau aku ketemu sama orang kayak gitu, gila. Suaminya atau pasangannya, istrinya memperkenalkan bahwa itu ada temannya, dia langsung ada sikap positif, defensif, cemburuan berlebihan, ya kan? Yang nggak jelas, hal kecil, ya kan? Hal sepele. Posisi misalnya masak gitu ya, di dapur masak apa segala macam, suaminya kasih kritikan misalnya, mah ini piringnya nih bagusnya diganti nih, ya kan, alasan segala macam. Oh, kamu ngatur-ngatur kayak mama ya, wow. Nah kayak gitu pasti ada di antara kita, ya nggak sih Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama, pernah nggak setidak-tidaknya melihat atau mendengar di antara sekeliling kita hal-hal seperti ini, ya? Jadi sangat berperan aktif untuk membuat hubungan kita dengan pasangan menjadi tidak sehat. Subscribe dulu, Mama mau minum. Ntar dulu. Maunya dulu. Emang enak. Atasnya gurih. Kayak gitu. Dagingnya royal. iya beneran royal loh. Dagingnya banyak banget loh, kamera. Aneh banget nih juara. Jalapeno-nya enak ya. Max Box yuk. Ayo, sini dong, makan sini. Beneran enak. Tadi sekali lagi, aku masih terkesan dengan bakso gepengnya. Udah enak banget. Aku sih sebetulnya pengen banget nyobain itu tadi yang apa? Hitam. Balak utak. Enak banget loh, Vera. Cumi balak utak kan? Cumi balak bantuan. Lanjut satu bulan lagi. Tadi kan
Udah jelas ya? Ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, hal Dikit-dikit kecil ini apa, ya. ngomel. Pokoknya pekan-pekan. Yang paling penting adalah poin berikutnya, rasa insecure tadi, rasa tidak aman. Kan dia udah merasa cemberut nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, because dia trauma masa lalu. Dia pernah mengalami melihat, misalnya lagi dari sekeliling dia, keluarga terdekat, misalnya gitu ada peristiwa, satu meninggalkan yang lain, kekerasan, fisik verbal. Ini insecure-nya dia terhadap pasangan sendiri, yang notabene adalah sebetulnya pasangan yang baik, yang sangat cinta, menyayangi, melengkapi hidupnya. Mereka baik-baik aja kok pastinya. Tapi karena tiba-tiba rasa inner child-nya dia tidak bisa kontrol, emosi yang berlebihan, dia insecure. Pulangnya berapa? Itu siapa? Kenapa dia ikut? Panjang kayak itu kereta api tanyaan. Kalau kata bapak-bapak gini, gua bejak loh. Kita kan lagi ngobrol ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya iya, rasa insecure ya, cemburu yang berlebihan sama lagi takut ditinggal, karena dia pernah ditinggal sebelumnya dengan orang yang sangat berperan dalam hidupnya dia. Ada postur penting yang pernah meninggalkan dia. Sehingga dia tahu, aduh, kalau ada apa-apa gue gimana? Nanti dia kalau berselingkuh gue gimana? Siapa yang bisa ngipip gue? Dan lain sebagainya gitu kan, kayaknya mau mati. Nggak boleh begitu. Kalau kita sudah memilih pasangan hidup kita, yakinlah bahwa semuanya itu akan baik-baik aja. Yakinlah bahwa dia pasti bisa membahagiakan kita. Yakinlah kita semua pasti bisa bahagia. Gitu. Jangan tiba-tiba udah cemburuan, udah marah-marah, takut, cemas, takut ditinggal, apa ini itu, membuat suasana di rumah gak nyaman. Dikit-dikit tanyain ABCD. Ibu, bapak petugas sensus, ibu atau pasangan? Ya, jangan dong. Nanti merasa pasangan kita merasa tidak nyaman pada akhirnya. Ya. Kalau orang takut dicintai, it's just because dia insecure. Oke? Walaupun kami sudah menikah misalnya gitu ya, kita ada rasa yang, aduh, gue kok begini aja ya, kok gue nggak bisa lebih cantik sih, atau kayaknya laki gue nggak happy nih, atau kayaknya suamiku nggak seneng nih lihat aku gini, apa gimana ya, kok dia nggak pernah puji aku gitu. Takut gak dicintai, salah besar. Mbak, Yes. nggak capek ya kayak gitu. Ini kan perumpamaan, Bu. Iya. Kan ini juga perumpamaan aja. Intinya adalah orang insecure selalu mencari validasi Yes. dari pasangannya. Keberadaan dia, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mencari atensi berlebihan gitu kan, overacting akhirnya segala macam ini. Pokoknya caper ini terus deh. Ya, untuk apa gitu. Gak akan sehat. Belum tentu pasangan kita happy kok dengan cara kayak gitu. Just be yourself aja. Ribet ya. Just be yourself. Try to control anything. Your emotion. Ya, your emotion. Emotion terus kayak gitu. Kita juga bagaimana how to handle people around us, ya kan? Kita kan udah sama tahu nih dengan pasangan kita. Just be nice, be good. Get along aja sama-sama. Quality time. What else? Kalau kita memang merasa bahwa inner child kita akan menjadi sebagai penghalang, konsul pada yang ahli. Iya betul. Iya dong. Carilah penasihat pernikahan. Karena sayang ya kalau iya. mau sampai kapan mau kayak gitu. Jangan menunggu sampai kita punya udah parah, bisulnya meletus. Iya. Diem, pasangan kita diem, kita ngerocos terus, atau terbalik, kita yang diem, pasangan kita nyerocos terus. Karena satu dan lain hal, dua-duanya nyimpen perasaan. Sehat nggak? Nggak. Udah stop. Jadi stop. Control your inner child. Alihkan dengan segala hal yang positif. Ya. Diskusi sama orang yang lebih kompeten, lebih ahli. Kayak saya nih diskusi. Wow, mas saya. Ya sudah ya Bapak Ibu, saya mau lanjutkan makan nacho saya. Nanti kapan kita cerita lagi? Besok ya? Besok kita cerita lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama So Real, because this is real. Sumpah real banget, enak banget tumpahin. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, enak banget makan. Isinya banyak.